nama saya Nira Ayu Wandira. Saya dari program studi Administrasi Bisnis kelas 2A Politeknik Negeri Madiun. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang makalah saya yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap Kesehatan Tubuh Manusia. Dan kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, apa yang dimaksud dengan virus corona. Yang kedua, apakah dampak virus corona ini terhadap kesehatan tubuh manusia. Yang ketiga, apa penyebab virus corona dapat menyerang tubuh manusia. Yang keempat, bagaimana gejala tubuh saat terpapar virus corona. Yang kelima, bagaimana cara mencegah tubuh manusia dari paparan virus corona. Yang keenam, bagaimana tindakan apabila sudah terpapar virus corona. Manfaat dari penulisan makalah ini adalah untuk penulis dan para pembaca, yaitu memperluas cakrawala ilmu, menjadikan sumber referensi terhadap pembaca dan penulis, menjadikan bahan evaluasi diri sebagai antisipasi terjadinya wabah virus corona ini, dan menjadi acuan bagi penulisan makalah selanjutnya. Pembahasan yang pertama yaitu apa sih virus corona itu? Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan pada manusia. Virus ini dapat menyebabkan gejala ringan maupun gejala yang berat. Virus ini juga dapat mengakibatkan pneumonia akut dan sesak nafas hingga sampai tingkat kematian. Virus yang ditemukan pertama kali di kota Wuhan, China pada akhir Desember ini telah mewabah di seluruh daerah wilayah di Indonesia. Bahkan bukan hanya di Indonesia, namun hampir seluruh dunia sudah terjangkit virus corona ini. Virus corona ini dapat menularkan di semua kalangan, termasuk balita, bayi, anak-anak, usia remaja, lansia, bahkan ibu menyusui. Jadi, penularan virus corona ini harus dihentikan secara maksimal, dan gejala-gejala yang apabila seseorang telah terpapar virus corona yaitu dapat muncul 2-14 hari setelah seseorang tersebut terpapar virus corona. Yang selanjutnya adalah kesehatan tubuh. Kesehatan tubuh adalah merupakan kondisi yang stabil di mana kerja semua sistem yang ada di tubuh manusia itu berjalan dengan normal. Nah, menurut WHO, kesehatan tubuh dibagi menjadi 3, yaitu kesehatan jasmani, kesehatan mental, dan kesehatan spiritual. Kesehatan jasmani sendiri adalah komponen yang ada di dalam tubuh manusia yang dapat terlihat oleh mata, seperti kulit yang bersih, mata yang bercahaya, gigi yang putih, rambut yang panjang, tubuh yang kuat, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini sering dikaitkan oleh pepatah kuno, yaitu mens sana in corpore sano, yang artinya adalah jiwa yang sehat ada di dalam badan yang sehat. Yang selanjutnya adalah sehat spiritual. Sehat spiritual yang dimaksud adalah gerak tubuh manusia dan sistem tubuh manusia itu berjalan dengan dinamis. Untuk menerapkan hidup yang sehat, yaitu harus menerapkan pola yang sehat pula, seperti tidur yang cukup, istirahat yang cukup, olahraga yang cukup, dan makan makanan yang bergizi seimbang. Yang selanjutnya adalah tubuh manusia. Tubuh manusia adalah serangkaian struktur organisme yang ada di tubuh manusia. Menurut Nicholas D. dan A. Sudiarja adalah manusia itu adalah bineka, tapi satu. Nah, yang dimaksud adalah manusia itu bineka, terdiri dari jasmani dan rohani, namun hanya satu, karena terdapat dalam satu tubuh manusia. Yang selanjutnya adalah dampak virus corona terhadap kesehatan tubuh manusia. Masalah tersebut dapat menyebabkan kerusakan paru-paru, jantung, tenggorokan, ginjal, bahkan sistem-sistem yang berkaitan dengan pernafasan pada manusia. Cara perkembangbiakan virus ini yaitu dengan membajak sel-sel yang berada di dalam tubuh manusia, dan virus itu menetap di dalam sel tubuh manusia tersebut dengan cara memasuki sel di tubuh manusia dan berkembang biak semakin banyak di sel manusia tersebut. Virus ini juga mengakibatkan kerusakan neurologis, pembekuan darah, kerusakan usus, dan kerusakan hati. Pasien yang sudah terjangkit virus corona dan sudah dinyatakan sangat parah atau akut dapat dibantu pernafasannya dengan ventilator udara. Namun, selain dampak negatif yang ditimbulkan oleh wabah virus corona ini, yaitu ada beberapa dampak positif terhadap kesehatan tubuh manusia, yaitu manusia lebih peduli terhadap dirinya masing-masing karena mereka lebih peduli dengan kesehatannya.
seperti rajin mencuci tangan, menggunakan masker saat keluar di rumah, dan selalu menjaga kebersihan diri mereka masing-masing. Juga lebih sadar terhadap kebersihan lingkungan, rajin berolahraga. Yang selanjutnya adalah apa penyebab manusia dapat terjangkit atau terpapar virus corona? Nah, sebabnya adalah manusia tersebut telah berkontak langsung atau telah bertemu langsung dengan seseorang yang sudah terpapar virus corona, dan dengan tidak sengaja seseorang tersebut telah memercikkan ludah atau setelah bersin atau batuk lalu kita terkena percikan ludah orang yang sudah terpapar virus corona tersebut. Jadi kemungkinan besar kita juga akan tertular oleh virus corona tersebut. Selanjutnya adalah setelah kita berkendara atau keluar dari rumah, kita tidak mencuci tangan, namun kita langsung memegang area wajah, hidung, mata maupun mulut. Nah, itu adalah hal yang dapat menyebabkan virus corona. Jadi sebaiknya setelah keluar rumah kita mencuci tangan terlebih dahulu atau menggunakan hand sanitizer. Yang selanjutnya adalah gejala-gejala yang ditimbulkan seseorang yang sudah terpapar virus corona. Nah, seseorang yang sudah terpapar virus corona ada dua, yaitu orang yang dengan gejala dan orang yang tanpa gejala. Nah, orang yang dengan gejala ini seperti demam yang tinggi melebihi 38 derajat Celcius, dan orang tersebut menderita sesak nafas, nyeri dada, batuk, pilek, dan sakit kepala. Dan ciri-ciri orang yang tanpa gejala tersebut ya, indera penciuman dan pengecap mereka itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, selanjutnya bagaimana sih pencegahan tubuh manusia supaya tidak terpapar virus corona? Mencuci tangan dengan baik, menerapkan physical distancing atau menjaga jarak, minimal kita menerapkan jarak 1-2 meter. Yang selanjutnya adalah mengubah pola hidup sehat, rajin berolahraga, selalu menjaga kebersihan apapun yang ada di sekitar kita. Jangan menyentuh area wajah, mata, hidung, mulut apabila kita setelah keluar dari rumah. Selalu menggunakan masker saat di luar rumah. Yang selanjutnya adalah tindakan apabila orang yang di sekitar kita atau kerabat kita apabila ada yang sudah terkena atau terpapar virus corona. Ada 3 tindakan. Yang pertama, tindakan bagi orang yang tanpa gejala. Yang kedua, tindakan bagi orang yang mempunyai gejala ringan. Dan yang terakhir adalah orang yang mempunyai gejala berat. Nah, untuk penanganan orang tanpa gejala dan orang yang mempunyai gejala ringan yaitu sama, melakukan isolasi mandiri selama kurang lebih 14 hari. Apabila seseorang telah terjangkit virus corona dengan gejala yang berat, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah hubungi tim medis yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat. Sekali lagi, jangan sampai orang yang terpapar virus corona datang sendiri ke rumah sakit karena dapat berpotensi menularkan virus corona tersebut kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya, jadi virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus ini adalah virus yang menyerang sistem pernapasan pada tubuh manusia dan dapat mengakibatkan pneumonia akut hingga sampai tingkat kematian. Virus ini mempunyai gejala seperti demam yang tinggi, batuk, pilek, sesak nafas hingga nyeri dada dan sakit kepala. Virus ini dapat dicegah dengan cara melakukan social distancing, melakukan physical distancing, memakai masker saat keluar rumah, selalu menjaga kebersihan, dan selalu rajin mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, dampak pada tubuh manusia virus corona ini apabila berkepanjangan yaitu menyebabkan kerusakan sistem pernapasan pada manusia, kerusakan jantung, paru-paru, ginjal, hati, usus yang akut pada tubuh manusia, dan pembekuan darah di dalam sistem tubuh manusia. Saya sebagai penyampai dan penulis makalah ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan dalam penulisan makalah saya ataupun penyampaian materi saya. Karena itu, saya sebagai penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca dan pendengar sebagai bahan evaluasi diri supaya lebih baik ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.